Berita Nasional Media BKRI News. Bersama TNI Polri bersinergi dan bersinkronisasi untuk membangun negeri. Serta kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Ini petikan ke-24 nih. 24 kali. 24 kali. 24 kali. Usia tanaman udah berapa bulan, Pak? Lebih kurang 6 bulan usia tanam. Hari ini saya berada di kebun Bapak. Siapa namanya, Pak? Pak Ahiruddin Dalimunte. Pak Munte ya? Ya. Panggilnya arahnya Pak Munte. Ya. Jadi Pak Munte ini nanam cabai rawit putih. Nah, nih, coba kita dengarkan apa sih kunci suksesnya nanam cabai rawit ini. Pak, ini nanam cabai rawit putih ini di desa apa, Pak? Ini di Desa Delik, Pak. Delik ya? Ya, Masuknya ke kabupaten mana, Pak? Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau ya. Ya, Nah, betul. untuk selanjutnya, Pak, ini nanamnya berapa pohon nih, Pak? Ini lebih kurang 120 pohon. 120 pohon. Jadi memang teman-teman semua, penanaman ini adalah di sekeliling rumah. Jadi untuk memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah yang sempit. Jadi harapannya bahwa penanaman ini untuk mendekati teman-teman semua yang dimana mempunyai lahan pekarangan yang sempit pun kita masih bisa menanam dan masih bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan. Pak, ceritakan sedikit mengenai bagaimana sih proses budidaya cabai rawit ini. Apakah sesulit cabai-cabai yang lain atau ini cenderung lebih mudah atau sama saja perawatannya? Mohon jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perawatan, ini alhamdulillah lebih mudah ya. Lebih mudah, Pak ya? Lebih mudah. Rawit putih ini dengan hasil daripada begitu sedikitnya lah, aku bilang dulu lokasi yang kita tanam ya kan. Tapi alhamdulillah ini sudah menghasilkan lebih kurang 130 kilo yang sudah terpanen. 130 kilo? 130 Dari populasi kilo. berapa tadi, Pak? Dari populasi 120 pokok tanaman. Jadi sampai sekarang ini buah sama-sama kita perhatikan ya, kita lihat alhamdulillah buahnya masih sangat memotivasi, sangat banyak lah sebenarnya. Jadi dengan jumlah pokok tanaman cuma 120 pokok. Nah, jadi sangat menjanjikan dia, memberikan, bisa dibilang kayak yang dibilang Mas tadi, dengan sedikit lahan bisa kita manfaatkan ya untuk hari-hari kita atau apa, mengisi keuangan kita lah, saya bilang dulu. Sementara untuk perawatan tadi tidak begitu rumit. Penyemprotan cukup sekali seminggu udah cukup. Sekali seminggu, Pak? Sekali seminggu ya. Sekali seminggu dia penyemprotan udah cukup. Dan juga memang harus dibarengi dengan pupuk dasar tadi, cara kelola tanahnya tadi. Jadi bisa menghasilkan yang sangat maksimal ya. Dengan pola kelola yang kita buat lebih bagus gitu, dari pupuk dasar dan juga cara penyemprotan tadi lebih tidak begitu rumit gitu. Hasilnya lebih memuaskan. Insya Allah lebih dari 2 kilo dia bisa menghasilkan per pokok nantinya nih. Per pohonnya? Per pohon. Perkiraan bisa 2 kilo? Lebih dari 2 kilo. Produksinya? Iya. Harga saat ini, Pak, berapa, Pak? Alhamdulillah harga saat ini di sini memang kita jual di Tengkulak ya, tapi di pasar kalau ke Tengkulak dia 35. 35.000 per kilo? Per kilo. Di lahan? Di lahan, diambil Tengkulak. Dengan potensi tadi berapa, Pak? Udah berapa kilo yang udah dihasilkan? 130 kilo, cuman 130. Barusan turun itu, Pak. Barusan turun? Kemarin 50 kilo dia bertahan, 50.000 dia bertahan 50.000 per kilo. Jadi alhamdulillah sudah dihasilkan dia yang sudah terkutip mencapai dengan jumlah pokok tadi ini yang 120, sudah dia menghasilkan lebih dari 7 juta. 7 juta rupiah? 7 juta rupiah. Dengan cuma 3 bedeng ini, Pak? 3 bedeng, 120 pokok rupiah. Iya. Alhamdulillah sekali. Jadi itu sahabat Dedi TV, untuk baru teman-teman yang mau menanam, kemudian di lahan yang sangat sempit bisa di polybag, dan ini cuma 3 bedeng doang. 3 bedeng udah menghasilkan 7 juta. Dan sekarang kita lihat buahnya sangat banyak banget, kemudian tanamannya juga masih sehat banget berkat perawatan dari Pak Munte
yang cukup sederhana Pak ya, perawatan Cukup penyemprotan hanya sederhana. 1 kali dalam 1 minggu, Iya. dan ini hasilnya. Jadi teman-teman di lahan sempit pun, di perkotaan, di pedesaan yang memang punya lahan sempit, nih contoh kecil dari Pak Munte yang mengajarkan kita bahwa hal-hal lahan sempit Sepele. pun bisa, sepele pun sepele. bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak. Nah, selanjutnya Pak Munte, ini kan lahannya tidak begitu luas ya, Iya. tidak begitu luas. Betul. Seandainya ini pernah ditanam dengan skala luas, pasar udah cukup mampu belum untuk menampung hasil panenan cabai rawit putih ini? Kalau sesuai dengan informasi dari Tengkulak lah, saya Tengkulak, bilang dulu, ya. dia seberapa banyak pun dia tampung. Berapapun dia tampung. Ya. Seberapa banyak pun hasil yang kita panen, Mm-mm. hasil yang kita tanam, Mm-mm. dia sanggup menampung. Sanggup menampung. Ya. Nah, itu salah satu kenapa petani-petani kita itu terkadang minder duluan karena hilirnya itu belum pasti penampungnya siapa. Nah, ini kita nanam cabai rawit ini ternyata dari hulu sampai hilirnya itu udah pasti. Hulu ya kita lihat tanamannya berhasil, hilirnya dari pasarnya konsumennya itu udah dijamin bahwa memang cabai ini benar-benar bisa diterima oleh pasar dan konsumen. Nah, Pak, ini sudah petikan keberapa kali nih, Pak? Ini petikan ke-24. 24 kali. 24 kali. 24 kali. Usia tanaman udah berapa bulan, Pak? Lebih kurang 6 bulan usia tanam. Udah 6 bulan. 6 bulan. Sahabat-sahabat dari TV, ini petikan udah 24 kali ya. Usia tanaman udah 6 bulan. Dan ini tuh buahnya masih banyak banget. Dan ini akan lebih bisa 2 kali lipat lagi Pak ya produksinya ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ini produksinya bisa meningkat lebih jauh. Pupuk dasar yang digunakan ini untuk 3 bedeng ini Pak, itu berapa sih? Apa aja dan berapa kebutuhannya? Ya, bagi yang selain berminat untuk menanam cabai di sekeliling rumahnya ya. Ini cara kelolanya, pupuk dasar yang kita turunkan di sini. Dia tai ayam, dia cuma 9 karung. 9 karung. 9 karung ya. Mm-hmm. Pupuk apanya? Pupuk tai ayamnya, pupuk kotoran. komposnya tadi. Kotoran tai ayam. Mm-hmm. Dan juga dibantu dengan kimia. Kimia. Kimianya apa coba? Kimia dolomit. Dolomit dia lebih kurang 10 kilo. 10 ya. kilo. 10 kilo aja dolomitnya. Mm-hmm. Tapi dibantu dengan ZA lebih kurang dia 3 kilo. ZA 3 kilo. Mm-hmm. KCL 3 kilo. MPK-nya 3 kilogram. Mm-hmm. Untuk lahan segini Pak ya? Ya. Udah cukup? Cukup Pak ya? Ya. Oke. Setelah itu kan itu nanti kita tabur di tengah atau Ya. kita aduk? Kita Bersama tabur tanah? dulu di tengah. Ah, Kita bentuk dia seperti sampan dia. Kita Ya, kerok tengahnya itu tadi. Jadi kita tabur di tengah keseluruhannya tai ayam dan juga pupuk kimia tadi. Iya Pak. Jadi baru kita aduk kembali. Aduk kembali. Kita aduk lagi sampai halus dia sampai merata. Mm-hmm. Baru kita tutup, baru kita pasang mulsa. Seperti itu dia. Nah, ini kan kita udah tutup mulsa nih para pemirsa Dedi TV. Nah, selanjutnya adalah proses perawatan. Perawatan. Kita terkait dengan pemupukan dan penyemprotan insektisida dan fungisida Pak, Ya. pestisidanya. Nah ini Pak, pemupukannya itu dari awal sampai akhir Bapak menggunakan pupuk apa sih Pak? Kalau dia untuk membantu tadi di pengecoran ya, Iya. untuk membantu dan memancing pupuk dasar tadi, Mm-mm. kita harus ngecor dia. Ya, Dicor, berarti dikocor ya, berarti pupuk kimia dilarutkan ke dalam air. ke dalam air, Oke. dicorkan dia. Mm-mm. Jadi dia tuh tetap pakai batasan, jangan sampai lebih. Nanti Ya. berlebih pun dia berpengaruh ke tanaman. Iya, Pak. Mungkin mau mati dia kan. Ya. Itu paling dia lebih kurangnya setengah kilo ZA, setengah kilo KCL tadi, dan juga MPK perbanyak dia sedikit, 1 kilo dia MPK. 1 kilo. Itu tadi dilarutkan, baru kita campur, kita larutkan dengan kita ambil sejenis drum. Jadi kita larutkan di situ, baru kita corkan tadi ke tanaman tadi itu. Pak, untuk dosis airnya Pak, tadi kan
NPK-nya 1 kilo, ZA-nya setengah kilo, KCL-nya setengah kilo. Itu dosis airnya berapa liter ya? Jadi kalau saya bikin, dia kan di ember besar, dia kita larutkan. Jadi satu gayung kita bikin ke satu gembor. Oh, satu gembor. Satu gembor, jadi dibantu dengan air. Tambahan air lagi? Ya, di gembor tadi. Dengan satu gayung di gembor itu. Ditambah dengan air, dipenuhkan dia. Dengan air yang tidak, yang apalah, yang bersih lah air, jangan pakai apa tadi. Jadi itu kita corkan tadi. Dengan agak lebih puas lah kita tengok seperti dia, kita seperti menyiram tanaman tadi. Dosisnya. Nah itu Pak, itu kan pengocorannya. Iya. Untuk rentang waktunya dalam berapa hari sekali kita harus melakukan pengocoran? Iya betul. Itu kita buat apanya di dalam jangka 10 hari. 10 hari kita cor, aplikasinya tadi ya. Aplikasinya 10 hari. 10 hari kita cor, 10 hari sekali. Berarti adakah perbedaan antara pemupukan fase vegetatif dan generatif, Pak? Fase pertumbuhan ketika tanaman sudah berbuah. Adakah perbedaan? Atau pemupukannya sama aja, cuman dosisnya dinaikkan? Dinaikkan ya. Ada perbedaannya tadi, kita waktu dia mulai tanam, 10 hari tanam kita udah mulai ngecor. Tapi dosis yang rendah. Dosis rendah. Jadi dia berkala, terus begitu dia pembungaan tadi, agak lebih tinggi kan dosis. Ya. Dia mungkin menambah dia dengan 10% dari. Berarti setiap pemupukan 10 hari sekali itu akan ada penambahan dosis 10%. 10%. Masing-masing pupuk. Iya. 10%. Oke Pak. Kemudian selanjutnya Pak, ini kan tanamannya bebas nih dari serangan hama dan juga jamur nih. Ini trik kunci suksesnya pakai apa nih Pak penyemprotannya? Jadi penyemprotannya untuk mengantisipasi jamur tetap kita pakai dia Nogen dari untuk anti jamur Ganoderma tadi Pak. Ya, Nogan ya. Nogan ya. Nah, itu tetap kita semprotkan dalam sekali seminggu. Sekali 1 minggu. Iya. Selambat-lambatnya sekali seminggu kita semprotkan tadi. Dan juga bila ada dia kena lanas ya, mungkin banyak juga kawan-kawan tidak tahu dia lanas cabang dia kan. Iya, benar. Phytophthora itu Pak ya. Iya. Phytophthora. Kita pakai Nativo. Nativo. Tetap jamur juga itu tadi kan. Dan informasi buat teman-teman, ini tuh tanaman tuh memang bebas dari jamur Pak ya. Iya. Berarti perannya Nogan Trichoderma itu juga sangat signifikan banget untuk imunitas tanaman. Dan ini sangat sehat banget, bebas dari serangan Phytophthora ataupun antraknos. Biasanya di cabai itu paling dikhawatirkan adalah serangan Phytophthora, jamur pada batang cabenya. Di sini biasanya akan muncul kemudian antraknos pada buahnya. Dan ini tuh sehat banget dan semuanya terbebas dari serangan jamur dan bakteri. Mungkin itu Pak ya kunci suksesnya, bahwa penggunaan fungisida atau Nogan tadi ya. Nogan tadi itu sangat meningkatkan imunitas tanaman Pak ya, dan juga bisa melindungi tanaman dari serangan jamur dan bakteri. Nah, selanjutnya Pak, ini kan kita nanam di lahan sempit nih Pak, untuk pekarangan untuk memenuhi kebutuhan hari-harian di rumah. Iya. Tapi kan alhamdulillahnya ternyata dapur tercukupi, ada sisa nih. Iya, betul. Yang bisa kita jual. Ternyata untuk masak ada, untuk beli bumbu yang lain dan beras juga cukup nih ternyata. Cukup. Nah Pak, ini kan bisa memotivasi ibu-ibu yang lain yang di luar desa ini nih. Iya. Nah Pak, harapannya nih kepada Bapak untuk ibu-ibu yang ada di luar atau petani-petani muda yang ada di luar itu, motivasinya apa sih Pak? Karena kita memang saat ini kan keterbatasan lahan kan perkotaan sangat riskan ya. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman atau ibu-ibu yang di perkotaan yang punya lahan sempit? Oke, marilah kita sama-sama. Saya di sini mengajak ya ibu-ibu biar ada aktivitasnya yang mungkin di rumah dia waktu lowongnya besar dan juga ada tempat ataupun lahan dia ada bisa untuk tanaman walaupun sedikit ya. Tapi sedikit tapi memotivasi dia untuk membantu ekonomi tadi di samping daripada dia biar ada kegiatan gitu daripada di rumah gitu biar lebih sehat gitu Pak.
biar nggak mager, Pak. Iya, lebih sehat badan, pikiran, dan juga sehat ekonomi. Alhamdulillah. Nah, itu tadi. Jadi itu tadi jangan lah intinya ajakannya dari Pak Munte untuk kita semua bahwa kita tuh harus bisa menjaga ketahanan pangan nasional. Jangan sampai tahun-tahun berikutnya kita jangan sampai adanya krisis pangan. Dan itu kita menjaga banget. Walaupun ini populasinya nggak banyak, tapi ini cukup untuk menghidupi keluarga. Bahkan petani-petani penduduk sekitar juga Sudah bisa termotivasi. manfaatkan nih dari penanaman yang begini. Bisa bagi tetangga, Pak ya. Iya, betul. Kemudian tetangga kalau mau nyari nggak perlu jauh-jauh ke pasar. Iya, Di tetangga kita juga semuanya bisa menyediakan. Termasuk Pak Munte ini sebagai salah satu contoh di desa Delik, Iya. Pak ya, Kabupaten Pelawan. Dan ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwa lahan sempit pun bisa menghasilkan uang yang tidak sedikit, Pak ya. Iya. Yang bisa mencukupi keluarga dan bisa buat tabungan, Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Jadi untuk sahabat DD TV, berikut inilah yang wawancara singkat yang bisa kami sampaikan, Pak ya, Ya, yang kami betul. hadirkan buat sahabat-sahabat Mudah-mudahan YouTuber DD TV. termotivasi. Mudah-mudahan wawancara kami bisa memotivasi teman-teman semua dari kalangan anak muda dan juga ibu-ibu rumah tangga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dampak positif buat ketahanan pangan nasional. Dari hal kecil inilah mudah-mudahan bisa menjadi dampak yang luar biasa, yang sebagian lebih besar dari ini hadapannya, Pak ya. Betul, betul. Dan cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tonton video ini jangan di skip agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak salah dalam memahami. Cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.